Bagi pemilik garis tangan ini silahkan disimak ya, komentari jika ada yang benar ataupun yang salah. Yang pertama saya akan bahas garis per garis dulu. Garis kepala tangan kiri ada pecah dua dengan patahan bengkok. Jadi ini hati-hati masalah ruwetnya pikiran, masalah pikiran, pusing dan juga pelupa, bimbang karena pecah dua patah, bingung menentukan pilihan. Yang diperkuat dengan garis hidup putus yang lumayan jarak putusnya ada jarak sehingga lama mengalami suatu masalah atau mungkin yang berhubungan dengan masalah kepikiran dan atau usaha, dan diperkuat juga dengan garis hati yang ada lubang tangan kirinya dan di tangan kanan ada dua patahan satu tidak sampai putus, patahan kedua itu putus. Jadi diasumsikan di sini mengalami putus cinta, putus hubungan atau putus pernikahan. Dan karena juga diperkuat oleh garis yang lain, ada yang putus seperti garis kehidupan. Jadi halangan yang menimpa di sini adalah berhubungan dengan percintaan, hubungan asmara atau pernikahan. Dan di garis tangan kanan ada garis nasib yang sebelumnya kuat tapi berhenti berbelok ke kanan tipis. Ini menandakan sebuah usaha atau semangat kerja yang sebelumnya sempat tinggi berapi-api tapi tiba-tiba meredup dan menghilang, dan kemungkinan ini bisa kegagalan dalam usaha. Ini juga bisa digabungkan dengan garis-garis yang lain. Di bukit Venus di bawah jempol ini ada pengenduran, ada kempes dengan usia sekarang yang tergolong masih muda. Bukit ini kempes berarti hilangnya semangat atau gairah untuk hal-hal tertentu, apakah pekerjaan, apakah hubungan. Jadi semua ini bisa akan diperbaiki di usia mendatang karena di garis tangan kanan garisnya kuat dan auranya lebih cerah di tangan kanan. Dan garisnya walaupun ada banyak rusak, artinya mengalami rintangan, mengalami masalah, baik dalam hubungan, dalam usaha atau yang lainnya, namun garisnya kuat, artinya akan bisa diperbaiki di kemudian hari dan bisa mencapai kehidupan bahagia karena di tangan kanan yang diasumsikan masa depan auranya cerah bersinar. Jadi jangan takut dan tetap bersabar bekerja nanti. Dan ini juga ada garis yang di bukit Venus itu ada tanda-tanda kedekatan dengan leluhur atau nenek atau seorang tua yang kemungkinan pernah dicari dalam mimpi atau mendapat petunjuk dalam mimpi, dan kemungkinan juga mimpinya sering menjadi nyata. Ya, jangan dulu terlalu berasumsi apapun, jalani hidup dan bekerja, tetap pupuk semangat karena di masa depan akan ada aura atau sinar yang lebih cerah dari saat ini, kemungkinan juga akan mencapai kesuksesan. Jadi begini, setelah saya sinkronkan semua garisnya, Anda sebenarnya tidak suka membesarkan diri. Bahkan Anda lebih sering mengalah kepada orang yang lebih cerewet daripada Anda. Meskipun demikian, Anda dalam keadaan Anda sedang terpuruk, Anda masih punya sisa-sisa semangat. Jadi meski demikian, terkadang lawan kawan Anda pun akan mengagumi Anda karena Anda punya tekad. Bila keadaan mulai memburuk, Anda kemungkinan juga akan tetap bertahan. Jadi seperti ini, Anda harus menyadari karena jadi sinkronisasi di sini kecenderungannya adalah jadi awal-awal itu keberuntungannya kurang baik. Setiap langkah yang dikerjakan seringkali mengalami kegagalan. Walaupun tidak berarti bangkrut sama sekali, tetapi selalu mengalami kesulitan. Namun cenderung memiliki sifat tabah, ulet dan disiplin militer yang kuat. Setelah umur sekian atau setidaknya 40, 39 dan seharusnya 36, 37, 38, 39 harusnya naik ekonominya. Namun jika masih dalam keadaan terpuruk, dia di umur 40-an nanti akan mencapai ekonomi yang meningkat baik sekali.
Bahkan kala ulet dan hemat akan mencapai keberhasilan di hari tuanya. Jadi cukup bersabar untuk mengikuti alurnya. Tetap bekerja dengan ulet karena nanti lebih cerah dalam hal ekonomi. Sebenarnya yang cocok pekerjaannya di sini adalah paling cocok. Semuanya cocok menurut hobi. Tapi kalau paling cocok, kalau bisa mengarang, aktor, aktris, pelukis, kalau bisa melukis, sekretaris, mandor juga cocok. Kalau pendidikannya tinggi, bisa memilih di bidang kedokteran, arsitek, dosen juga cocok. Tapi apapun yang bekerjanya di sini yang hobi, sebenarnya cocok, nanti perlu keuletan dan kesabaran. Penyakit yang harus diwaspadai adalah bagian pencernaan. Perut, jaga pola makan untuk gangguan mata, dan juga kelemahan pada mata, pinggang. Harus olahraga dan minum air yang banyak, dan makan sayur. Jadi sebenarnya sisi baik, jika Anda sadari kebijaksanaan adalah fokus utama Anda. Anda punya kepandaian menganalisa yang kuat, jika digunakan dengan benar akan menjadi orang terpelajar dan biasanya tidak langsung menjawab sesuatu itu dengan iya, akan memikirkan terlebih dahulu. Jadi dalam kreativitas itu sangat waspada. Karakter tersebut harusnya dapat menuntun untuk menghasilkan kekayaan. Sebenarnya juga pandai menghibur, bekerja dalam menjalin relasi juga bagus. Keberhasilan ekonomi di umur 42-an, Anda ke atas itu, Anda punya keterampilan memimpin juga, jadi sebagai pelatih juga cocok, tapi kemungkinan akan mencapai kegagalan dulu. Biasanya akan semakin usia semakin muda gitu. Sisi negatif yang harus dihilangkan adalah akan merasa sering kesepian, merasa sendiri, kemanapun pergi sendiri, bekerja sendiri. Jadi berhati-hatilah menganalisa seseorang atau sebuah situasi, karena jika Anda salah menganalisa bisa mengantarkan Anda ke masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Jadi di umur 30 biasanya kehidupan tidak mulus. Jadi semoga di umur 42-an ke atas nanti sangat mulus. Jadi sarannya adalah jangan tergesa-gesa menganalisa sebuah keadaan atau orang agar tidak membawa ke sebuah masalah. Bisnis yang cocok adalah sebagai profesi farmasi juga. Jadi yang lain silakan disimak. Ini mungkin ada yang mirip garis tangannya seperti pada gambar. Kadang-kadang ada yang cocok. Bagi yang inbox yang belum bisa saya jawab karena banyak faktor, banyak kesibukan, terapi, dan healing penyembuhan. Jadi itulah sedikit, semoga membantu, dan jangan pesimis karena hidup banyak faktor yang berpengaruh. Usaha, kerja keras, dan kuasa Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan, dan yang terpenting nanti adalah bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang. Jangan ikut terseret dengan masalah-masalah mereka. Tetap maju, fokus kepada diri sendiri, bahagiakan tubuh, bahagiakan pikiran, jiwa. Diri kita sendiri nanti akan merefleksikan, meluap keluar sehingga orang lain terinspirasi. Jangan mencoba membahagiakan orang lain dengan pendirian kita yang tersiksa. Lebih baik bahagiakan diri sendiri, sehingga jika kita sudah bahagia, kehidupan lancar, maka orang lain otomatis terinspirasi. Itu adalah hukum alam. Seperti sebuah gelas yang diisi air, setelah airnya meluap dan memenuhi dirinya sendiri, maka otomatis dia akan meluap keluar dan memberikan kepada orang yang lain. Jadi bahagiakan diri sendiri dulu, baru orang lain akan terinspirasi. Semoga membantu. Garis tangan hanyalah 0,sekian% untuk kehidupan. Tetap bertakwa kepada Sang Pencipta, Sang Sumber Hidup dalam diri kita. Bagi yang tidak
berkenan, tutup, jangan ditonton jika yang merasa tidak sesuai dengan keyakinan. Anggap saja ini adalah hiburan. Bagi yang belum subscribe, silahkan, gratis. Untuk video-video berikutnya ada ratusan video yang akan tayang.